Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Film Joker tahun 2019 yang beranggotakan saya sendiri Sri Haryanti Pratiwi dengan NPM 2019 015 00411, Marini Wulandari dengan NPM 2019 015 00523, Siti Ainul Mardiah dengan NPM 2019 015 00498, Asa Rahma Bagus dengan NPM 2019 015 00428, dan Andri Kurniawan dengan NPM 2019 015 00401. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama sinopsis. Joker berkisah tentang seorang pria bernama Arthur Fleck, Joaquin Phoenix, yang diabaikan oleh masyarakat di tengah kota Gotham yang begitu kacau. Arthur Fleck bekerja sebagai badut, seperti yang dikatakan ibunya, Penny Fleck atau Frances Conroy, bahwa dia dilahirkan untuk membawa kegembiraan dan tawa di dunia. Ia juga menderita penyakit mental yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat. Joker berfokus pada perjalanan sosok komedian gagal, Arthur Fleck, atau dibintangi Phoenix, pria yang diabaikan oleh masyarakat dan berubah menjadi penjahat yang sangat keji. Arthur tumbuh dari masyarakat kalangan bawah yang terus gagal untuk meraih kesuksesan dalam profesinya sebagai komedian stand-up. Hidupnya kerap dirundung pilu. Hal itu diperjelas dalam trailer. Kala berusaha menghibur seorang anak kecil di dalam bus, sekalipun raut muka Arthur Fleck terlihat sedang diliputi rasa kecewa dan putus asa. Ia kemudian dihardik oleh ibu si anak karena dianggap mengganggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, pekerjaannya sebagai badut yang bertugas memegang papan penanda di jalanan membuatnya dirundung. Bahkan pernah sampai terkapar di sebuah gang. Arthur Fleck tampak terbiasa diperlakukan tak adil oleh lingkungan sekitar. Titik terbawah hidup Arthur terjadi saat ia diolok-olok oleh presenter yang diperankan Robert De Niro lewat siaran TV nasional. Begitu banyak kekecewaan yang membuatnya menjadi pribadi pahit dan akhirnya berubah menjadi pembunuh. Arthur mengubah identitas dirinya dengan menjadi Joker, menampilkan pribadi baru yang jahat. Selain Phoenix dan De Niro, aktris Zazie Beetz bakal terlibat sebagai menjadi wanita yang disukai Arthur. Frances Conroy, Bill Chem, dan Mair Maron juga ikut serta dalam film yang telah lama diantisipasi tersebut. B. Karakter pemain. Joker adalah seorang psikopat dengan rasa humor yang sadistik. Cerita Joker ini identik dengan pembunuh. Joker diceritakan juga jatuh ke dalam pembuangan zat kimia yang memucatkan wajah dan putih kulitnya, membuat rambutnya menjadi hijau dan bibirnya menjadi merah. Joker identik dengan kekejaman dan kriminalitasnya yang tinggi. Namun, dari hal tersebut dapat dipisahkan di antara kejahatan dan pesan moral yang dapat diambil dari karakter seorang Joker. Salah satunya adalah cara berpikir seorang Joker yang cerdas dan penuh pencernaan yang tidak terduga. Sebagai salah satu musuh Batman yang paling populer, pola pikir Joker yang cerdas dan penuh rencana tersebut tentu bisa diterapkan dalam kehidupan, terutama jika menghadapi suatu masalah. Berpikir cerdas dan penuh rencana adalah salah satu jawaban mengatasi masalah. Joker ini estetika dapat dilihat dalam mengalami berbagai macam perubahan-perubahan, dan perubahan ini tidak terjadi dalam gerak budaya yang linier, melainkan dalam relasi-relasi antar kekuasaan dan pengetahuan yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Konflik yang relatable dengan kesehatan mental. Inilah fondasi pengembangan karakter bernama Joker yang terkenal sebagai pangeran kriminal dan disebut supervillain. Butuh kesiapan mental untuk bisa menerima dan memahami segala hal yang
dilalui oleh Fleck. Dalam konteks ini, sutradara Todd Phillips sungguh tak membuat Joker sebagai hiburan yang mudah ditelan begitu saja. Konflik-konflik sosial seperti masalah kesehatan mental, benturan antar kelas, hingga politik manipulatif ditampilkan secara nyata dan gamblang, termasuk perjalanan kejiwaan Fleck. Dan semula seorang yang tertindas menjadi penjabat berdarah dingin yang tidak merasakan apa-apa ketika ngambil nyawa seseorang ini bukan hanya terkait aksi kekerasan fisik di dalam film, tapi juga kedewasaan dalam menerima pesan di dalam film. Selain itu, penonton yang memiliki masalah kesehatan mental dan depresi akan jauh lebih bijak menghindari film ini, atau mintalah pendampingan dari orang terdekat bila kuku ingin menyaksikannya. Di sisi lain, Joker juga menggambarkan betapa buruk dampak yang muncul terhadap seseorang yang merasakan kekurangan cinta, apresiasi, penerimaan, dan kasih sayang dari sekelilingnya. Ditambah lagi kegagalan pemerintah dalam membantu mereka yang termasuk dalam kaum marginal, termasuk di dalamnya orang-orang yang membutuhkan bantuan psikolog profesional. Masalah yang sebenarnya bisa terjadi dengan siapapun di dunia ini, bukan hanya Joker. Naasnya, segala kondisi malang dan mengenaskan itu dialami oleh Fleck yang sebenarnya juga tumbuh dengan trauma dari masa kecil mengakar dalam kejiwaannya. Narasi yang begitu gelap ini juga sekaligus menjadi tamparan bagi siapapun untuk berlaku baik kepada siapapun, karena tak ada yang tahu ada apa di balik senyuman atau tawa seseorang. Masalah depresi jangan dianggap enteng jika Anda pernah memikirkan atau merasakan tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi itu. Seseorang Arthur Fleck yang sekilas terlihat normal, tetapi memiliki beragam masalah dan konflik terdiri terutama karena Gotham tengah mendapatkan beragam ancaman, mulai dari ancaman hama tikus dan sampah, hingga situasi yang membuat suasana kian tidak aman dan mencengkam untuk sebagian masyarakatnya. Dan hal ini juga diperburuk dengan kondisi kesehatan mental dan Arthur sendiri, yang mengharuskan dirinya untuk berbicara dengan petugas sosial dan meminum obat secara rutin. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Namun hal ini segera berubah pesat seiring berjalannya waktu, terutama ketika Arthur dihadapi sebuah realita yang akhirnya ia sadari. Realita di mana ia memutuskan untuk tidak ingin berpura-pura terhadap dirinya sendiri maupun peduli lagi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Konflik yang lebih bisa dipahami dan dibarengi dengan bagaimana Arthur melihat dunia dan sekelilingnya yang dipengaruhi berat dan dari kondisi kesehatan mental yang dimilikinya. Kita seolah diajak untuk turut jatuh ke dalam kegilaan yang dialami sepanjang film berlangsung. Ada rasa simpati yang lebih besar terhadap karakter Joker kali ini, tetapi juga membuat konflik tersendiri di dalam pikiran Anda bahwa apa yang dilakukan oleh Joker sendiri tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Pada realita mental yang terdapat di dalam film Joker itu terlihat jelas dari pemeran utama yang memainkan perannya. Arthur Fleck mendapatkan nasib yang kurang beruntung dan lingkungannya yang kurang mendukung membuatnya harus bertahan sebisa mungkin. Dan faktor terbesarnya yang membuat ia pada akhirnya memiliki penyakit mental adalah lingkungan internalnya, yakni ibunya sendiri yang memang memiliki gangguan jiwa dan sering menyiksa Arthur ketika masih kecil. Selain itu, baik faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh besar terhadap kondisi kejiwaannya. Dan itu pula alasan mengapa Arthur Fleck menjadi sosok yang jahat, padahal ia sebenarnya orang yang baik dan peduli terhadap lingkungannya. Namun justru lingkunganlah yang menghancurkan Arthur, sehingga
Ia merasa sudah tidak ada lagi tempat yang layak baginya untuk kembali, dan ia memutuskan untuk menjadi orang yang jahat agar tidak ada yang bisa menindasnya. Mulai membiasakan diri dengan penyakit tertawanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Pada level realitas, urgensi mental yang terdapat dalam film Joker itu terlihat jelas dari pemeran utama yang memainkan perannya. Arthur Fleck yang mendapat nasib yang kurang beruntung dan lingkungan yang tidak mendukung membuatnya harus bertahan mendapat nasib yang kurang beruntung dan lingkungannya yang tidak mendukung membuatnya harus bertahan sebisa mungkin. Dan faktor terbesar yang membuat ia pada akhirnya memiliki penyakit mental adalah lingkungan internalnya, yakni ibunya sendiri yang memang memiliki gangguan jiwa dan sering menyiksa Arthur ketika masih kecil. Pada level representasi, ketika Arthur Fleck mulai menyadari bahwa ia tidak pernah semenit pun bahagia dalam hidupnya. Selain itu, baik faktor internal maupun eksternalnya yang berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan dan itu pula alasan mengapa Arthur Fleck menjadi sosok yang jahat. Padahal ia sebenarnya orang yang baik dan peduli terhadap lingkungannya. Namun justru lingkungannya lah yang menghancurkan Arthur sehingga ia merasa sudah tidak ada lagi tempat yang layak baginya untuk kembali. Dan ia memutuskan untuk menjadi orang yang jahat agar tidak ada yang bisa menindasnya, juga mulai membiasakan diri dengan penyakit tertawanya. Pada level ideologi, terlihat dari situasi di kota Gotham yang memang terbengkalai. Orang-orang di dalamnya sangatlah beragam dan terlihat jelas bahwa kalangan bawah dan kalangan atas itu tidak bisa beriringan. Sangatlah kontras sekali perbedaan di kota tersebut. Yang kaya akan semakin kaya dan sangat mendominasi di kota tersebut. Seperti salah satu tokoh yang terdapat dalam film tersebut. Thomas Wayne adalah salah satu tokoh penting dalam film Joker. Ia adalah elit politik yang ingin terjun mengubah sistem pemerintahan yang ada di kota Gotham. Maka dari itu, ia mencalonkan diri sebagai wali kota Gotham. Namun, tidak sedikit orang di kalangan bawah yang menentang karena mereka berpikir bahwa Thomas Wayne adalah hanya ingin kekuasaannya saja dan tidak ada yang berubah dari kota tersebut. Ketika Arthur membunuh 3 orang pemuda di stasiun dengan berpakaian dan make up badutnya yang membuat situasi di kota Gotham gencar. Banyak pendemo yang menyerukan aksinya dengan berpenampilan seperti badut. Mereka terinspirasi dari peristiwa yang terjadi di dalam stasiun dan menyerukan suara agar tidak ada lagi ketidakadilan dan penindasan di kota Gotham. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.